Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Wijaya Hairil, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materinya. Definisi limbah B3. Definisi limbah B3 berdasarkan Bapedal tahun 1995 ialah setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Tujuan pengolahan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Dari hal ini jelas bahwa setiap kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun B3, harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah, tercecer, dan rembesan limbah B3, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula. Pengidentifikasian limbah B3 digolongkan menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan sumber dan kedua berdasarkan karakteristik. Golongan limbah B3 berdasarkan sumber dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sumber spesifik. Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Sumber tidak spesifik, yang berasal bukan dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarut gerak, pengemasan, dan lain-lain. Terakhir, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifik. Contohnya asetaldehid, asetamida, asam asetat, garam-garamnya dan ester-esternya, aseton, asetonitril. Golongan limbah B3 berdasarkan karakteristiknya ditentukan dengan mudah terbakar, yaitu materi yang dapat meledak karena adanya kejutan panas atau mekanisme lain, misalnya dinamik. Mudah meledak, yaitu bahan padat, cair, uap, atau gas yang menyala dengan mudah dan terbakar secara cepat bila dipaparkan pada sumber nyala, misalnya jenis pelarut etanol, gas hidrogen, metan. Bersifat reaktif. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan, misalnya sianida, sulfida, atau amonia. Beracun, yaitu bahan beracun yang dalam dosis kecil dapat membunuh atau mengganggu kesehatan seperti hidrogen sianida, menyebabkan infeksi, yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, misalnya hepatitis dan kolera. Berbahaya bagi lingkungan hidup. Metode pengolahan limbah B3. Pertama, chemical conditioning. Salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam lumpur, mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur, mendestruksi organisme patogen, memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metan yang dihasilkan pada proses digestion, mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan. Yang kedua, solidification atau stabilization. Di samping chemical conditioning, teknologi solidification atau stabilization juga dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum, stabilisasi dapat definisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi definisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama.
Proses solidifikasi atau stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan, yaitu macroencapsulation, yaitu proses di mana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matrik struktur yang benar. Microcapsulation, yaitu proses yang mirip macrocapsulation, tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik. Precipitation, adsorpsi, yaitu di mana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi. Absorpsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat. Detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksitasnya lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali. Ketiga, incineration. Teknologi pembakaran incineration adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah sehingga sekitar 90% volume dan 70% berat. Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas, namun insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. Aspek penting dalam insinerasi adalah nilai kandung energi atau hidden value limbah. Selain menentukan kemampuan dan dalam mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, hidden value juga menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah padat B3 adalah rotary kiln, multi-plate hearth, fluid bed, open pit, single chamber, multi chamber, aqueous waste injection, dan started air unit. Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara simultan. Dampak limbah B3. Di sini dapat kita lihat gambar. Limbah B3 mempunyai karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Terdapat lebih dari 100.000 jenis senyawa kimia yang digunakan masyarakat. Ratusan diantaranya digolongkan dalam bentuk kelompok limbah B3 yang di dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat mengganggu kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Mengingat bahwa limbah B3 merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, maka pemahaman mengenai dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia harus dimiliki oleh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat bersikap lebih cermat dan berhati-hati dalam menggunakan, membuang, dan mengelola limbah B3. Limbah B3 masuk ke lingkungan melalui media air, tanah, udara, dan hewan atau biota yang mempengaruhi secara kontinu dan tidak kontinu, bertahap dan seketika, teratur dan tidak teratur. Limbah B3 meracuni makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga menyebabkan organisme, tumbuhan, hewan, dan manusia terpapar oleh zat-zat beracun. Pengaruh limbah B3 terhadap kesehatan dan lingkungan. Karakteristik yang dimilikinya, B3 mempengaruhi kesehatan dengan mencelakakan manusia secara langsung akibat ledakan, kebakaran, reaktif, dan korosif, dan maupun tidak langsung, toksik akut dan kronis bagi manusia. Zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh manusia melalui oral, yaitu melalui mulut, dan kemudian saluran pencernaan, sulit mencapai peredaran darah. Inhalasi, yaitu melalui proses saluran pernapasan, bersifat cepat memasuki peredaran darah. Dermal, yaitu melalui kulit sehingga mudah masuk ke dalam peredaran darah. Peritoneal, yaitu melalui suntikan langsung masuk peredaran darah. Pengaruh limbah B3 terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, terdiri atas dua kategori, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut dapat menimbulkan akibat berupa kerusakan susunan saraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernapasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Sementara itu, efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik, mendorong terjadinya kanker, efek mutagenik, mendorong mutasi sel tubuh,
efek teragonik, pendorong terjadinya cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Bagian organ tubuh yang terkena pengaruh adalah ginjal, umumnya disebabkan oleh zat toksik kadmium. Tulang umumnya disebabkan zat toksik benzen. Otak umumnya disebabkan zat toksik metil merkuri. Liver umumnya disebabkan oleh toksik karbon, tetraklorida. Paru-paru umumnya disebabkan oleh zat toksik paraquat. Mata umumnya disebabkan zat toksik kloroquine. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Orang bijak berkata bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapat ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.